salah satu tanda kamu sedang berada di jalur kesuksesan adalah ketika isi media sosialmu mulai berubah. Bukan lagi sekadar hiburan tanpa arah, tapi dipenuhi motivasi, ilmu, dan inspirasi. Itu karena kamu mulai sadar, apa yang kamu konsumsi setiap hari perlahan membentuk cara berpikirmu. Bahwa hidup kita itu dibentuk oleh pikiran kita. Kita menjadi apa yang kita pikirkan. Kegembiraan itu mengikuti pikiran yang jernih, seperti bayangan yang tidak pernah pergi. Hidupmu, gayamu, orientasimu ya ditentukan oleh pikiran. Maka penting pikiran yang jernih. Buset, maksa amat pak nyalipnya pak. Celah sempit dihajar juga. Aduh, si bapak nanggung banget itu nyalipnya tuh, sampai diklaksonin gitu. Sabar aja ya guys kalau mau nyalip, jangan maksa, karena bisa bahayain diri sendiri dan orang lain juga. Gini deh, kali ini gue coba bahas tentang aturan dan etika untuk mendahului kendaraan di depan. Karena ya gue juga sering banget sih ngelihat orang yang nyalip kendaraan di depan tuh maksa banget tuh kayak orang yang tadi gitu tuh. Kali ini gue bahas deh tentang aturan dan etika untuk mendahului kendaraan di depan, biar pada tahu juga ya guys ya. Oke, langsung aja nih. Jadi gue akan bahas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi kalau menurut undang-undangnya, ketika lo mau mendahului kendaraan lain, lo tuh harus mendahului dari lajur atau jalur sebelah kanan. Jadi intinya ketika mau mendahului kendaraan lain, kita tuh harus pakai jalur sebelah kanan, atau kita harus mendahului itu dari sebelah kanan kalau menurut undang-undangnya. Dan pastiin juga bahwa pandangan lo tuh bebas ke depan, gak ada halangan, gak ada rintangan, dan gak blind spot juga. Dan pastiin juga bahwa ruangnya tuh cukup. Jadi ada ruang yang cukup supaya lo bisa mendahului kendaraan di depan lo. Intinya sih satu, ketika lo mau mendahului kendaraan di depan lo, pastikan tuh semuanya clear dan aman, dan utamakan keamanan dan keselamatan juga sebelum lo mau mendahului kendaraan di depan lo. Dan yang berikutnya, gimana kalau jalannya dua arah kayak gini nih? Nah, kalau di jalan dua arah kayak gini, sebelum lo mendahului kendaraan di depan lo, pastiin dulu bahwa semuanya clear dan semuanya aman. Kan lo mendahului dari sebelah kanan nih, sebelum lo ngelebar, pastiin dulu dari arah berlawanan itu nggak ada kendaraan lain. Jadi pastiin dulu nggak ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan. Kalau ada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, lo harus selalu mengutamakan kendaraan yang datang dari arah berlawanan itu. Dan kalau misalnya kendaraan yang datang dari arah berlawanan itu udah lewat, atau setidaknya kendaraan yang datang dari arah berlawanan itu memberikan lo jalan atau ruang yang cukup supaya lo bisa mendahului kendaraan di depan lo, baru deh lo bisa langsung mendahului kendaraan di depan lo. Tapi intinya satu guys, tetap diingat untuk selalu mengutamakan keamanan dan keselamatan, dan pertimbangkan jarak aman juga ya guys ketika lo mau mendahului kendaraan di depan lo. Sama satu lagi nih guys, tentang mendahului kendaraan dari sebelah kiri. Nah, soal ini tuh ada yang bilang boleh dan ada juga yang bilang nggak boleh. Tapi menurut Undang-Undang Lalu Lintasnya, itu diperbolehkan mendahului dari sebelah kiri dalam keadaan tertentu dan tetap mengutamakan keamanan dan keselamatan. Ada kok pasalnya di Undang-Undang Lalu Lintas, nanti gue kasih teksnya deh di akhir video. Dan mungkin yang dimaksud dalam keadaan tertentu di sini itu ketika di lajur kanan nggak memungkinkan untuk mendahului. Misalnya ada hambatan atau ada rintangan yang menyebabkan nggak bisa mendahului dari lajur kanan. Nah, baru deh boleh mendahului dari lajur kiri. Tapi tetap harus mengutamakan keamanan, keselamatan, jarak aman, dan ruang yang cukup juga. Dan yang berikutnya, ketika lo mau mendahului kendaraan di depan lo dan ternyata kendaraan di depan lo itu memberikan lampu isyarat atau lampu sen, nah lo nggak boleh mendahului kendaraan itu guys. Jadi misalnya ketika lo mau mendahului kendaraan di depan lo dari sebelah kanan dan ternyata kendaraan di depan lo itu memberikan lampu isyarat atau lampu sen ke kanan juga, nah lo nggak boleh mendahului kendaraan itu guys, lo harus nunggu dulu. Nah, ini di depan ada truk tangki nih. Jadi sekalian deh gue bahas tentang etika dan aturan untuk mendahului kendaraan besar juga ya guys. Bentar, gue nyalip dulu. Jadi etika untuk mendahului kendaraan di depan yang tadi udah gue bahas, itu berlaku juga ketika lo mau mendahului kendaraan besar di depan lo, seperti misalnya bus atau truk. Cuma perlu diketahui juga nih, kalau kendaraan besar, baik bus, truk, dan lain sebagainya itu, dia punya blind spot yang lebih banyak dari kendaraan-kendaraan lain. Blind spot tuh titik buta, artinya titik-titik tertentu di mana pengemudi atau sopir dia nggak bisa ngelihat keberadaan kendaraan lainnya, baik di belakang atau samping kiri kanan.
Nah itu kendaraan besar tuh blind spotnya banyak banget. Sebenarnya nggak cuma kendaraan besar sih, mobil, motor pun juga ada blind spotnya. Tapi kendaraan besar tuh blind spotnya lebih banyak lagi. Nah terus gimana cara mendahului yang aman dengan blind spot yang banyak itu? Kalau tips dari gua, usahakan sebelum lo nyalip di satu truk itu, pastikan sopir atau keneknya itu ngeliat lo dulu. Jadi maksudnya lo jangan ada di blind spotnya mereka. Lo ambil jarak agak jauh di belakangnya dia, dan agak ke kanan sedikit, tapi tetap lo harus ada di belakang kendaraan besar itu, dan agak ke kanan sedikit, tapi jangan terlalu lebar banget ke kanan. Ya, atur jarak amannya juga lah. Dan usahakan si supir itu tahu posisi lo dulu, baik dengan cara lo ngasih klakson atau ngasih lampu dim. Sebisa mungkin sih ngasih lampu dim ya. Karena kalau cuma klakson doang tuh, ya kadang kita juga kalau di klakson bingung kan, siapa nih yang klakson, arahnya dari mana nih, kan masih nyari-nyari juga. Nah kalau lo ngasih lampu dim dulu, seketika sopir kan bisa ngeliat tuh lampu dim lo. Wah ada yang ngedim nih, mau nyalip dia nih. Nah nanti supirnya tuh dia bisa ancang-ancang atau bisa aware dan bisa ngasih lo jalan juga. Dan kalau sopirnya udah ngasih jalan atau udah ngebuka jalan, dia akan minggir ke kiri sedikit. Atau misalnya kalau udah clear dan udah aman semuanya, baru deh lo bisa langsung mendahului kendaraan besar itu dengan aman pastinya. Dan kalau belum aman atau belum dapat ruang yang cukup, jangan maksa guys, sabar aja dulu, tunggu aja dulu. Dan kalau udah clear, udah aman, udah dapat ruang yang cukup, baru deh lo mendahului kendaraan besar di depan lo itu. Jadi kesimpulannya ketika lo mau mendahului kendaraan di depan lo, baik itu kendaraan kecil maupun kendaraan besar, baik di jalan satu arah maupun di jalan dua arah, tetap utamakan yang namanya keamanan dan keselamatan. Dan pastikan ada ruang yang cukup untuk mendahului, dan pertimbangkan juga jarak yang aman untuk mendahului kendaraan di depan lo. Kalau semuanya udah aman, udah clear, baru deh lo bisa mendahului kendaraan di depan lo dengan aman juga. Oke deh guys, kalau gitu sampai di sini dulu ya guys motovlog gua kali ini, dan semoga pembahasan gua kali ini bisa berguna dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian ada pertanyaan, ada opini atau ada tanggapan, silahkan komen di bawah ya guys. Ilmu ini bahaya banget, tapi lo harus tahu ini buat ngelindungin diri lo. Gue bakal ngebahas tentang manipulasi dan cara mengenalinya. Manipulasi terjadi ketika seseorang mencoba mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tindakan lo dengan tujuan untuk menguntungkan mereka. Manipulator menggunakan berbagai taktik buat dapetin apa yang mereka inginkan. Inilah beberapa contoh kalimat yang sering mereka gunain, dan apa tujuan yang sebenarnya dari kalimat itu. 1. Gue emang melakukan ini, tapi kan lu juga pasti pernah. Mereka mengalihkan perhatian dengan nyalahin lo. Mereka mau lo merasa bersalah sehingga lo lupa tentang kesalahan mereka dan fokus pada kesalahan lo. 2. Gue melakukan ini dengan niat yang baik. Mereka merendahkan dan mengabaikan kesalahan mereka dengan membingungkan dan menipu lo. Mereka ingin lo meragukan penilaian lo dan percaya pada kebohongan mereka sehingga lo memaafkan mereka. 3. Yang gue lakuin ini normal. Lunya aja yang gak punya pengalaman. Mereka mencoba merendahkan lo agar patuh dengan apa yang mereka inginkan. Mereka mau lo merasa lebih rendah sehingga lo nerima standar dan pendapat mereka sebagai kebenaran. 4. Gue ngelakuin ini buat lo. Lo bisa gak ngelakuin ini buat gue? Mereka ngebuat lo merasa bersalah dan malu, agar lo ngelakuin hal-hal yang gak lo inginkan. Mereka ingin lo merasa berkewajiban dan berhutang sehingga lo mengorbankan kebutuhan dan batasan demi mereka. Kalau lo dengar salah satu kalimat ini dari seseorang, hati-hati. Mereka mungkin sedang memanipulasi lo. Apa itu manipulasi? Manipulasi adalah upaya untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain melalui pikiran, emosi, atau perilaku orang lain secara tersembunyi. Dan biasanya teknik manipulasi digunakan untuk keuntungan pribadi si manipulator. Tujuannya adalah membuat korban bertindak sesuai keinginan manipulator tanpa menyadari sedang dipengaruhi. Dan itu benar-benar bahaya banget bro. Manipulasi sendiri bekerja dengan memanfaatkan kelemahan psikologis, emosi, atau kebutuhan seseorang. Manipulator sering menggunakan taktik seperti membangun kepercayaan, menciptakan rasa bersalah, atau memanipulasi informasi untuk mencapai tujuannya. Ini emang kesannya agak jahat bro, tapi itulah alasan kenapa gua bikin konten kayak gini, biar lo semua terhindar dari manipulator. Dan contoh-contoh teknik manipulasi yang sering digunakan oleh sang manipulator diantaranya adalah pertama ada gaslighting.
tripping atau membuat korban meragukan realitas ingatannya sendiri dengan menyangkal fakta atau memutarbalikkan informasi. Singkatnya, ini adalah teknik memutarbalikkan fakta. Ada juga teknik love bombing, memberikan perhatian atau kasih sayang berlebih untuk memengaruhi seseorang. Kayak contoh, tiba-tiba memberikan hadiah mahal atau pujian berlebihan untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang. Ada juga teknik guilt tripping, membuat korban merasa bersalah agar mereka melakukan sesuatu yang lo inginkan. Dan ada juga teknik silent treatment, mengabaikan atau tidak merespons untuk membuat korban merasa tidak nyaman dan akhirnya menuruti keinginan sang manipulator. Kayak contoh, tidak membalas pesan atau berbicara sampai korban meminta maaf atau bahkan menyerah. Dan contoh lainnya adalah teknik fear mongering atau menciptakan ketakutan, ancaman untuk memengaruhi keputusan seseorang. Kayak contoh, kalau lo tidak ikut dengan aturan gua, maka lo akan kehilangan semuanya. Nah, teknik-teknik manipulasi seperti itulah yang sering banget orang-orang gunakan dengan sadar atau bahkan tanpa sadar sekalipun. Dan ini bener-bener bahaya banget bro kalau dikuasai oleh orang-orang yang salah. Karena dengan manipulasi lo bisa balas dendam atau bahkan mengendalikan orang lain. Nih, gua kasih tahu cara menang dalam argumen tanpa keringetan. Lo bakal kelihatan superior banget bro. Kadang ada situasi di mana lo harus menang argumen, entah itu buat ngejaga harga diri atau biar orang lain nurut sama lo. Tapi ingat ya, ini ilmu dark psychology, jadi pakai dengan bijak. 1. Mainkan emosi. Lo tahu nggak? Orang yang emosinya nggak stabil itu gampang banget dikalahin. Jadi bikin lawan lo emosian, kayak lempar komentar pasif-agresif atau sindiran halus. Semakin mereka marah, semakin gampang lo pegang kendali. 2. Kontrol nada suara. Jangan ikut-ikutan emosi. Tetap tenang, suara lo stabil. Dan kasih tatapan kayak lo tahu sesuatu yang dia nggak tahu. Ini bikin lo kelihatan lebih berkuasa. 3. Gunakan fakta yang setengah benar. Lempar fakta yang kedengarannya pinter. Lawan lo bakal bingung buat ngebantah. Misalnya, menurut riset, 70% orang setuju sama poin gue. Ya riset siapa? Nggak penting bro. Yang penting lo kelihatan yakin. Intinya, menang argumen itu bukan soal siapa yang benar, tapi siapa yang bisa mainin situasi. Gimana caranya melawan orang yang memiliki sifat NPD atau Narcissistic Personality Disorder? Lo wajib tahu dulu apa itu orang NPD. Orang narsistik adalah seorang yang punya rasa percaya diri berlebihan, selalu butuh pengakuan dan kurang empati terhadap orang lain. Mereka cenderung merasa lebih penting dari orang lain, suka memanipulasi dan sulit menerima kritik. Singkatnya, narsistik itu orang yang selalu merasa gua paling hebat dan susah untuk benar-benar peduli sama orang lain. Lalu gimana untuk melawannya? Pertama, lo wajib kenali pola manipulasi mereka. Orang dengan NPD sering menggunakan taktik manipulasi seperti gaslighting atau membuat diri lo meragukan realitas diri lo sendiri. Pujian berlebihan untuk memanipulasi atau membuat lo merasa paling bersalah. Dan cara pertama jelas untuk mengenali pola ini. Contohnya adalah jika mereka tiba-tiba mengkritik lo setelah memuji atau menyalahkan lo untuk hal-hal yang bukan kesalahan lo, sadari bahwa itu adalah bagian dari strategi mereka untuk mengontrol. Cara yang kedua ini masih nyambung dengan yang pertama, yaitu tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Orang narsistik sering mencari reaksi emosional dari diri lo. Mereka ingin melihat lo marah, sedih, atau bahkan bingung. Karena itulah memberi mereka rasa kontrol. Contohnya, jika mereka mencoba memprovokasi lo dengan komentar pedas, tetaplah tenang, jangan dihiraukan. Lo bisa katakan, gua denger sih apa yang lo katakan, tapi gua tidak setuju dengan cara lo menyampaikannya. Hal ini akan membuat orang NPD kebingungan bro, dan kaget tentunya. Lalu cara yang ketiga adalah tetapkan batasan yang jelas. Orang narsistik sering melanggar batasan pribadi. Penting untuk menetapkan batasan yang tegas dan konsisten. Contohnya, jika mereka terus menginterupsi waktu pribadi lo, katakan dengan tegas, gua butuh waktu untuk diri gua sendiri. Kita bisa bicara nanti jam 7 malam atau besok pagi. Dan cara yang keempat adalah jangan terjebak dalam permainan mereka. Ini yang paling penting bro. Mereka tuh sering menggunakan drama atau konflik untuk menarik perhatian. Ingat, jangan terjebak dalam permainan ini. Contohnya kayak jika mereka mencoba memicu argumen, lo bisa katakan, gua tidak ingin berdebat tentang hal ini. Jika lo punya masalah, mari bicara dengan tenang dan baik-baik.
Dan cara yang terakhir adalah gunakan fakta dan logika. Orang narsistik sering menggunakan emosi untuk memanipulasi. Dengan menggunakan fakta dan logika, lo bisa mengurangi kekuatan manipulasi mereka. Contohnya, jika mereka mencoba menyalahkan lo untuk sesuatu yang tidak lo lakukan, sampaikan fakta dengan jelas. Dan katakan, gua tidak ada di rumah saat itu, jadi gak mungkin gua yang melakukannya. Nah, itu dia bro, cara untuk melawan orang yang memiliki sikap narsistik atau NPD. 5 tanda lo sedang berurusan dengan yang namanya manipulator. Tanda yang nomor 5 ini sering banget muncul dalam kehidupan lo sehari-hari. Lo mesti hati-hati. Tonton video ini sampai beres ya. Siapa di antara lo di sini yang pernah berurusan dengan manipulator? Nah, gue cuma mau bilang jangan khawatir, karena lo nggak sendirian. Jadi, di video ini, gue bakal bahas 5 tanda yang bisa mengindikasikan bahwa sebetulnya lo tuh sedang berurusan dengan seorang manipulator. Jadi siap-siap ya, karena informasi ini benar-benar bisa sangat bermanfaat buat lo, bahkan orang-orang yang ada di dekat lo. Tapi biar silaturahmi kita nggak putus, lo follow dulu, love, komen, simpan, dan bagikan video ini, biar nanti kalau lu nyari-nyari videonya, lu nggak susah-susah lagi. Jadi tanda yang pertama ini yang harus lu waspadai adalah ketika ada seseorang yang selalu ingin mengendalikan informasi. Ketika lu ketemu mereka di sekeliling, mereka mungkin akan menyembunyikan atau memilih informasi yang mereka bagikan agar dapat memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Misal, mereka hanya memberikan sebagian kecil dari cerita atau bahkan menyembunyikan fakta-fakta yang penting. Tanda yang kedua nih, permainan emosi, manipulasi emosi. Manipulator sering menggunakan emosi untuk mempengaruhi dan mengontrol orang lain. Mereka mungkin akan memanipulasi perasaan lo dengan cara membuat lo jadi merasa bersalah, merasa takut, atau bahkan merasa terintimidasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi hati-hati nih dengan tanda yang nomor 2 ini. Selanjutnya nih, tanda yang nomor 3, penyalahgunaan kepercayaan. Maksudnya, manipulator juga cenderung menyalahgunakan kepercayaan orang lain. Mereka mungkin akan memanfaatkan kebaikan lo atau memanipulasi lo atau memanipulasi situasi agar lo percaya pada mereka. Dan setelah mereka berhasil mendapatkan kepercayaan lo, mereka akan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka pribadi. Hati-hati ya. Terus tanda yang keempat, pola perilaku yang konsisten. Ini mesti lo perhatikan. Manipulator cenderung memiliki pola perilaku yang terus-menerus dalam memanipulasi orang lain. Mereka mungkin akan menggunakan trik yang sama berulang kali. Ingat, berulang kali. Polanya tetap sama untuk bisa mencapai tujuan mereka. Jadi hati-hati. Dan yang terakhir nih, yang nomor 5 nih, rasa bersalah yang berlebihan. Gue mau tanya sama lo, sekarang apakah lo sering merasa bersalah atau meragukan diri lo sendiri setelah berinteraksi dengan seseorang? Nah, manipulator sering membuat orang lain itu jadi merasa bersalah atau meragukan diri mereka sendiri sebagai bagian dari strategi untuk memanipulasi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jadi hati-hati, mereka pinter banget. Nah, sekarang gue mau tanya sama lo, kira-kira ada nggak orang-orang di sekeliling lo sekarang nih yang punya tanda-tandanya? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi, kita sharing. Playing victim adalah perilaku seseorang yang berpura-pura atau berperilaku seolah-olah dirinya selalu menjadi korban dalam suatu situasi. Meskipun sebenarnya tidak demikian, orang yang melakukan ini sering menghindari tanggung jawab atas tindakan atau keputusan mereka dengan menyalahkan orang lain atau keadaan. Ciri-ciri playing victim. Pertama, selalu menyalahkan orang lain. Menganggap semua masalah yang terjadi adalah kesalahan orang lain, bukan dirinya. Kedua, menghindari tanggung jawab. Tidak mau mengakui kesalahan atau peran dalam suatu masalah. Ketiga, mencari simpati berlebihan. Sering menceritakan kesulitan atau penderitaan untuk menarik perhatian dan belas kasihan. Keempat, membesar-besarkan masalah. Situasi kecil dibesar-besarkan agar terlihat lebih parah. Kelima, manipulatif. Kadang menggunakan posisi sebagai korban untuk mengendalikan atau memanipulasi orang lain. Dia ngotot ngejatuhin nama kamu di depan orang lain, biar kamu kelihatan rendahan, diremehkan, dan dibenci. Kenapa? Karena dia tahu, sendirian dia nggak bakal mampu ngelawan kamu. Tanpa bantuan orang lain, dia nggak ada apa-apanya. Tapi dengerin, apa yang dia lakuin cuma ngasih tahu satu hal.
Dia tuh lemah, pengecut, dan insecure. Jangan kasih dia kesempatan buat nginjek harga diri kamu. Berdiri tegak, karena kebusukan dia nggak bakal pernah bisa nutupin kebenaran dan integritas kamu yang jauh lebih bersinar daripada fitnah busuk yang dia sebarkan. Dia berusaha menjatuhkan namamu di depan orang lain, berupaya agar kamu dipandang rendah, diremehkan, dan dibenci. Semua itu karena dia tahu tanpa bantuan orang lain, dia tidak akan bisa mengalahkanmu. Namun ingatlah, apa yang dia lakukan hanyalah cermin dari ketidakamanan dan kelemahan dirinya sendiri. Jangan biarkan tindakan orang lain mempengaruhi harga dirimu. Teruslah berdiri teguh, karena kebenaran dan integritasmu akan selalu bersinar lebih terang daripada fitnah yang dia sebarkan. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena orang yang memfitnah itu bahaya ini. Dia bukan hanya menyakiti orang yang difitnah, tapi dia menyebarkan kebohongan kepada orang lain. Jadi dosanya bukan hanya yang difitnah, tapi orang lain yang nggak tahu apa-apa bisa kena dosa karena mengiyakan apa yang dia sampaikan. Dan yang paling parah, kalau dia pun sudah minta maaf, tapi jika fitnahan dia sudah tersebar kemana-mana, maka dia susah membendung fitnahan itu. Makanya hati-hati. Untuk urusan aib orang lain, hati-hati. Jangan suka mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap. Kalau benar, jadi gibah. Kalau salah, jadi fitnah. Jadi dua-duanya gak ada yang baik. Makanya wajar kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kamu pernah mendapatkan tuduhan padahal kamu tuh nggak melakukan apa-apa. Hati-hati, mungkin kamu lagi jadi korban fitnah. Nah, fitnah ini bisa membunuh reputasi atau nama baik seseorang gitu yang mungkin sudah dibangun bertahun-tahun dengan susah payah atau dijaga dengan sedemikian hingga gitu. Terus dampak negatif lainnya buat korban fitnah, sanksi sosialnya itu banyak gitu. Bisa jadi dia dibully atau dikucilkan sama lingkungannya, kemudian kehilangan kepercayaan orang lain. Terus yang paling gak enak, dia dapat kesan buruk, image buruk dari orang lain atas perbuatan yang gak dia lakukan gitu. Terus gimana ngadepin fitnah kayak gini? Oke, ada 4 cara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, jangan terpancing emosi. Karena kalau kamu emosi nih, yang ada bukan mendinginkan atau memperbaiki keadaan, tapi justru memperkeruh suasana. Nah, yang kedua, jelasin ke orang lain. Kalau ada yang nanya ke kamu, ini adalah kesempatan emas untuk kamu bisa melakukan klarifikasi ke orang lain bahwa tuduhan atau fitnah tersebut nggak benar. Karena biasanya orang yang nanya nih adalah orang yang skeptis atau nggak mudah terpengaruh sama berita yang masih belum benar. Nah, yang ketiga, kamu bisa konfirmasi sama pembuat fitnah. Kalau kamu sudah tahu siapa yang menyebarkan berita nggak benar tersebut, kamu bisa nanya ke dia kenapa, karena bisa jadi ada 3 kemungkinan. Orang tersebut memang nggak tahu atau salah paham, atau ya memang punya niat buruk untuk menjatuhkan nama baik kamu. Yang keempat, nggak perlu membalas fitnah. Tunjukkan kelasmu berada di mana dan kamu tetap lanjut dengan kehidupanmu gitu. Ini adalah cara paling elegan dan juga berkelas, karena seiring berjalannya waktu, orang-orang nanti akan tahu sendiri kok siapa yang benar sama salah. Ingat ya, pohon yang tinggi akan selalu jadi sasaran angin kencang. Begitu juga dengan manusia yang berkualitas yang akan menjadi sasaran orang-orang yang iri dan ingin menjatuhkan kamu. Kalau ada yang fitnah lu, terus lu mesti ngapain? Gimana cara membalasnya? Ada 3 hal yang harus lo lakukan. Dan yang nomor 3, ini yang paling penting lo harus lakuin. Tonton video ini sampai selesai ya. Yang pertama nih, lo follow, komen, simpan, terus bagikan. Bercanda ya. Maksudnya, yang pertama, jangan berusaha untuk meyakinkan semua orang. Karena orang yang percaya sama lo tidak butuh penjelasan dan klarifikasi dari lo sebetulnya. Yang gak percaya sama lo dan mereka termakan hoax akhirnya negatif sama lo, percaya sama gua, mau dikasih 1000 alasan sekalipun, mereka akan tetap gak percaya. Kedua nih, fokus sama sesuatu yang bisa lo kontrol. Pikiran orang, omongan orang, informasi itu menyebar luas seperti apapun bentuknya, secara masif ataupun tidak, itu tidak bisa lo kontrol. Itu semua di luar dari kontrol lo. Yang bisa lo lakukan adalah fokus terhadap apa yang bisa lo kontrol. Apa yang bisa lo kontrol nih? Pikiran lo, perasaan lo, mood lo.
nggak perlu gerasa kerusu. Jadi lu nggak perlu berusaha untuk meyakinkan semua orang bahwa yang diinformasikan oleh orang-orang itu tidaklah benar. Lu nggak perlu lakuin itu. Buang-buang waktu. Dan ketika lo tahu banyak orang yang menyebarkan fitnah atau hoax itu, dan lo tahu di circle itu orang-orangnya toksik, dan lo mesti bersyukur. Kenapa? Karena sebetulnya Allah sedang menunjukkan siapa yang nantinya orang-orang yang bisa jadi teman lo, sahabat lo. Karena teman dan sahabat lo atau orang yang percaya sama lo, sekali lagi ya, nggak butuh penjelasan dari lo. Terus yang terakhir nih, yang ketiga nih, lo coba fokus sama sesuatu yang bisa bikin lo berkembang dan bertumbuh. Lo juga berhak bahagia, lo berhak punya kualitas waktu yang tidak terganggu dengan informasi-informasi yang membuat privasi lo jadi merasa nggak nyaman. Lo harus berdamai dengan diri lo sendiri. Kalau emang lo nggak ngerasa ngelakuin itu semua, biarin aja. Lo fokus sama sesuatu yang bisa bikin lo bertumbuh, lo fokus sama target pencapaian lo, mimpi-mimpi lo, karena hidup lo terus berlanjut. Hidup lo terlalu berharga. Kalau cuma mikirin omongan-omongan negatif dari orang-orang yang nggak tahu tentang diri lo, lo bisa mulai dari circle baru lo bisa mulai dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang memang mendukung lo bisa berkumpul di circle-circle yang positif ya, isi pikirannya nggak toksik, nggak negatif, nggak saling provokasi, bahkan yang jauh-jauh dari yang namanya gibah. Atau mungkin lo mulai pekerjaan baru, atau lo melanjutkan hobi lo, bahkan lo memulai bisnis baru. Intinya lo fokus sama sesuatu yang bisa bikin lo bertumbuh dan bahagia. Dan kesimpulannya nih, jangan pernah balas dendam. Karena kalau lo balas dendam, terus apa bedanya lo sama mereka? Kira-kira menurut lo nih, apa lagi yang lo harus lakukan ketika lo sedang dalam kondisi difitnah? Tulis di kolom komentar ya, kita sharing. Air tak pernah menjelaskan bahwasanya dirinya jernih. Mawar tak pernah menjelaskan dirinya itu indah. Matahari, bahkan matahari pun tak pernah menjelaskan dirinya itu perkasa. Jangan pernah menjelaskan diri kita kepada siapapun, karena yang menyukai kita tidak butuh itu, dan yang membenci kita tak akan pernah mempercayai itu. Ada satu quotes yang sangat bagus dari Ali bin Abu Thalib. Dia bilang gini, tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun, karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya, dan orang yang membencimu tidak akan peduli. Jadi kita mau klarifikasi kayak apa? Kalau orang sudah memang nggak suka, dia nggak peduli. Exactly. Tapi kalau orang yang mencintai, ngapain kamu klarifikasi? I know you. Exactly. Hati-hati, jangan asal tuduh. Menuduh tanpa bukti bisa dipenjara. Jika tuduhan tersebut tidak bisa dibuktikan kebenarannya, maka bisa dianggap sebagai fitnah yang merupakan tindak pidana. Dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama disebutkan bahwa siapa saja menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud mencemarkan nama baiknya, tetapi tuduhan tersebut tidak terbukti, maka pelaku bisa dipidana penjara hingga 4 tahun. Dalam KUHP baru pasal 439 aturan tentang fitnah tetap ditegaskan. Bahkan dalam kondisi tertentu ancaman hukumannya bisa lebih berat, terutama jika fitnah dilakukan melalui media sosial atau menyebar ke publik. Jadi saran saya, sebelum menuduh seseorang pastikan ada bukti yang kuat. Jika tidak, lebih baik diam daripada berisiko berurusan dengan hukum. Jaga ucapan, saring sebelum sharing, semangat! Siapa sih yang nggak kesal kalau difitnah, dijelek-jelekkan, bahkan direndahkan? Untuk menjaga kerukunan dengan teman, tetangga, atau keluarga, hindarilah berbicara yang tidak sesuai dengan faktanya. Karena menfitnah seseorang itu tandanya kalian iri atau dengki kepada orang yang kalian fitnah itu. Fitnah atau pencemaran nama baik ini diatur dalam pasal 311 KUHP. Pasal ini melarang tindakan merusak atau mencemarkan nama baik seseorang melalui pernyataan atau tulisan yang tidak mendasar. Dan jika pelaku tindak pidana fitnah tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan yang disampaikannya, ia dapat dihukum pidana penjara paling lama 4 tahun. Rekan-rekan, ada yang bertanya, bagaimana kalau menuduh orang tanpa bukti? Nah, menuduh orang tanpa bukti atau mau fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, menuduh orang tanpa bukti bisa merujuk pada pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada intinya bahwa orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya, dan jika tuduhan tersebut diketahui tidak benar, maka merujuk pada pasal 310, yaitu barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, bisa diancam karena pencemaran dengan pidana penjara.
Dia jarang marah, dia jarang ngomong panjang lebar, tapi semua orang yang ketemu dia akan langsung ngerasa hati-hati dan waspada. Dia adalah Thomas Shelby. Dia bukan cuma bos gangster biasa, tapi adalah arsitek psikologis paling tenang dalam sejarah serial kriminal. Bukan karena senjatanya, tapi karena pikirannya. Di balik tatapan kosongnya, Thomas Shelby pakai satu teknik yang namanya cold authority, yaitu dia nggak nunjukin power lewat teriakan. Dia pakai diem buat bikin orang ragu sama isi kepalanya sendiri. Di situasi genting, dia juga mainin dark psychology yang namanya delayed pressure, yaitu dia nahan reaksi biar lawan makin gugup, makin tegang, makin kepeleset. Dan dia cuma perlu satu kalimat pendek buat bikin semuanya diam. Orang nggak takut karena dia keras. Orang-orang takut karena dia tidak pernah menunjukkan ekspresi panik sama sekali. Dan lo bisa belajar jadi kayak dia, bro. Lo bisa ngendalin arah percakapan bahkan saat lo diem aja. Lo bisa bikin orang ragu sama sikapnya sendiri padahal lo belum mulai main. Di buku The Silence of Power, lo bakal belajar gimana caranya bikin ekspresi datar jadi senjata dominasi, gimana caranya ngontrol ruang tanpa ngangkat suara, dan gimana caranya satu kalimat bisa ngeruntuhin ego satu geng. Dunia ini diatur bukan sama siapa yang cerewet, tapi sama yang tahu kapan harus diam. Belajarlah diam dalam banyaknya bicaramu. Belajarlah sabar dari kemarahanmu. Belajarlah kuat dalam setiap kejadianmu. Belajarlah bersyukur di setiap keadaanmu. Hidup adalah belajar dari setiap hidup yang kita jalani. Gimana cara menjadi super elegan dan gak ada yang berani kurang ajar? Bukan soal outfit mahal, tapi soal aura yang gak bisa diremehkan. 1. Diammu harus lebih bikin gugup daripada ocehan orang lain. Kalau kamu tenang, orang bingung cara menjatuhkanmu. 2. Jangan tanggapi semua yang kamu dengar. Elegan itu punya kontrol. Pilih mana yang layak dibalas, mana yang cukup disenyumin. 3. Jalanmu harus punya arah. Orang yang punya tujuan gak gampang diseret masuk ke drama receh. 4. Hormati diri sendiri di depan siapapun. Jangan bercanda berlebihan. Jangan terlalu gampang terbuka. Biar orang belajar, kamu bukan buat dipermainkan. 5. Bangun reputasi tanpa banyak bicara. Biarkan tindakanmu, prestasimu, dan caramu berdiri jadi jawaban buat mulut-mulut kecil. Elegan itu bukan dibuat-buat, tapi dipahat lewat luka, kedewasaan, dan prinsip yang gak bisa ditawar. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Dalam situasi apapun, emosi kita bisa menjadi sahabat atau musuh keputusan terbesar yang akan kita buat. Kadang-kadang, keadaan yang sulit membuat kita terbawa arus emosi. Namun kedamaian, kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi. Saat tekanan datang, berhentilah sejenak. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan merusak langkah-langkahmu. Gunakan kecerdasan emosional untuk tetap fokus dan tenang. Ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah badai. Kalau ada orang yang bisa bikin lo marah dalam 3 detik, berarti dia yang ngontrol lo. Bukan lo yang ngontrol diri lo sendiri. Kenapa Thomas Shelby nggak gampang terpancing emosi? Karena dia paham satu hal. Semakin lo peduli sama omongan orang, semakin lo dikendalikan. Pernah nggak lo tersinggung cuman gara-gara omongan orang? Lo kesal, marah, debat, tapi ujung-ujungnya cuma bikin mereka puas karena lo terpancing. Sementara lo sibuk ngebela diri, mereka malah makin ngerasa menang. Lelaki yang karismatik nggak bereaksi secara impulsif. Dia tenang, dia observasi, dia yang memegang kendali. Karena dia tahu, emosinya adalah tanggung jawabnya sendiri. Cara sederhana ini bikin lo jadi jauh lebih bisa mengontrol emosi. Lo nggak akan lagi jadi budak atas pikiran-pikiran negatif lo. Metodenya simpel. Kasih jeda, ambil napas. Tiap kali lo ngerasain suatu hal negatif, jangan langsung respon. Diam dulu, ambil napas, pikir. Pikir gimana lo akan merespon hal negatif tadi. Kita, sebagai manusia, pasti ngerasain emosi negatif. Yang bikin lo jadi cowok emosional bukanlah apa yang lo rasain, tapi apa yang lo lakuin. Gampangnya gini bro, lo boleh ngerasa marah, tapi nggak perlu teriak buat mengekspresikan kemarahan lo kan. Lo boleh ngerasa murka, tapi nggak perlu
perlu menyakiti orang yang bikin lo murka. Lo boleh ngerasa sedih, tapi nggak harus mengurung diri karena kesedihan. Kita nggak mungkin bisa jadi kayak robot yang nggak bisa ngerasain emosi sama sekali. Tapi kita bisa banget mengontrol apa yang kita lakuin, merespon emosi yang kita rasakan. Jadi bro, next time lo ngerasa emosi, jangan langsung respon. Kasih jeda dulu, 1-2 tarikan napas. Kita pasti udah sering lihat hal yang jadi rusak berantakan karena kita ngerespon emosi tanpa dijeda, tanpa dipikir. Pernah kan ngerasain adu mulut karena emosi sesaat? Pasti nggak enak, bisa ngerusak hubungan. Atau orang yang sampai berdarah-darah dibawa ke rumah sakit karena berkelahi. Penyebabnya emosi, nggak ada untungnya. Yang kalah masuk rumah sakit, yang menang berurusan sama hukum. Jadi bro, pastiin lo selalu kasih jeda sebelum merespon emosi yang lo rasain. Minimal 1 tarikan napas, seenggaknya bisa bikin pikiran lo lebih tenang. Untuk masalah yang lebih kompleks, kasih jeda yang lebih lama. Jadilah master atas emosi lo bro. 1 menit paham hukum. Di sini siapa yang pernah dipukul sampai memar atau sampai biru? Berikut adalah hukumnya guys. Tindakan memukul hingga memar dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Penganiayaan sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dan penganiayaan yang menimbulkan kematian. Nah, untuk pukulan hingga luka memar itu dapat dikategorikan sebagai penganiayaan ringan guys. Pasal 351 ayat 1 KUHP berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Namun catat guys, pasal 352 ayat 1 KUHP juga menjelaskan bahwa apabila penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, diancam dengan penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Nah, buat kalian yang mengalami penganiayaan, silakan laporkan atau adukan ke polisi untuk ditangani lebih lanjut guys. Visum dulu atau lapor dulu sih? Mari kita bahas. Jadi sebaiknya kamu melapor ke polisi dulu ya jika kamu mengalami kekerasan atau penganiayaan. Karena jika kamu datang sendiri ke rumah sakit untuk diminta dilakukan visum kepada dirimu, itu tidak bisa. Karena visum bisa dilakukan atas permintaan penyidik dan harus ada surat pengantar dari si penyidik. Oleh karena itu, jika terjadi penganiayaan atau kekerasan kepadamu, sebaiknya kamu segera ke kantor polisi untuk melapor. Lalu nanti bersama polisi kamu pergi ke rumah sakit untuk visum. Maka berdasarkan hasil visum itu, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang kamu buat untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi jangan salah lagi ya, yang harus kamu lakukan dahulu adalah melapor ke kantor polisi, bukan langsung mendatangi rumah sakit, kecuali keadaannya memang sangat darurat dan kamu memang harus membutuhkan pertolongan medis. Itu kamu boleh langsung ke rumah sakit terlebih dahulu. Tapi jika kamu masih bisa untuk berjalan ke kantor polisi, masih bisa menahan rasa sakitnya, sebaiknya kamu segera ke kantor polisi dulu, nanti polisilah yang mengantar kamu ke rumah sakit. Memaafkan adalah sebuah perjalanan emosional yang sulit, tapi penuh dengan pembelajaran yang mendalam. Kita belajar banyak hal dari memaafkan. Ketika kita dilukai, baik oleh tindakan, kata-kata, pengkhianatan, rasa sakit itu dapat bertahan lama di hati kita. Luka yang tertinggal bisa mempengaruhi kita dengan cara kita melihat dunia di luar, mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, bahkan dengan diri sendiri. Kita juga akan terpengaruh dengan rasa percaya kita, dengan trust kepada orang lain. Tetapi, di balik kompleksitas ini, memaafkan adalah kunci untuk membebaskan diri dari beban emosi yang mengekang kalian. Secara psikologis, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan apa yang telah terjadi. Memaafkan adalah sekarang apa yang harus kita lakukan.
bukan kita membenarkan, bukan kita melupakan, bukan kita berharap masa lalu kita tidak seperti apa yang telah terjadi. Bukan kita berharap masa lalu kita berbeda. Oh, aku harap dulu aku nggak begini. Aku berharap dulu aku nggak begitu. Tidak. Yang kita rasakan adalah dulu aku seperti itu, oke. Sekarang, apa yang aku harus lakukan? Itulah proses memaafkan. Bukan di orang lainnya, tapi di diri kita sendiri. Memaafkan adalah proses internal untuk melepaskan emosi negatif dari diri kita. Bukan kita berharap sesuatu berubah dari orang lain atau situasinya berubah atau masa lalu kita berubah. Bukan. Kita melepaskan diri kita dari amarah, dendam, kebencian. Dengan harapan, kita memberi diri kita kesempatan untuk sembuh dan melangkah maju. Proses memaafkan seringkali kita mulai dengan kesadaran penuh akan perasaan kita, membiarkan diri kita merasakan dan mengakui bahwa rasa sakit adalah langkah awal yang penting. Artinya, kita tidak boleh menghindari rasa sakit itu. Seperti orang luka fisik, tentunya penting sekali untuk membersihkan luka tersebut baru akhirnya kita obati. Sakit memang, tapi kita perlu untuk sakit agar kita bisa berpikir secara jernih dan kita menentukan aku apakah ingin sakit lagi atau tidak. Dari situlah baru kita akan memaafkan diri kita sendiri. Dan memaafkan itu membawa manfaat yang luar biasa bagi kesehatan mental dan fisik kita. Mengurangi stres, membuat kita lebih sehat secara emosional, meningkatkan empati, menguatkan hubungan sosial, dan memberikan kendali atas kehidupan kita sendiri. Namun penting untuk kalian lihat bahwa memaafkan adalah sebuah pilihan pribadi. Prosesnya itu selalu penuh dengan naik turun. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda untuk sampai pada tahap memaafkan. Jika lukamu terlalu dalam, kadang kita merasa kesulitan atau bahkan merasa mustahil untuk memaafkan. Tetapi bahkan dalam kondisi ini, usaha untuk memaafkan tetaplah bernilai, karena itu adalah hadiah yang kita berikan terhadap diri kita, bukan terhadap orang lain. Pada akhirnya, memaafkan adalah tentang membebaskan diri dari penjara emosi negatif. Ini adalah langkah berani untuk melepaskan masa lalu, menerima masa kini, dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih damai. Dengan memaafkan, kita bukan hanya menyembuhkan luka kita, tetapi juga membuka peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih ringan dan penuh kasih.